Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan sama-sama belajar menggunakan microcontroller ESP32 atau ESP8266 dengan menggunakan MicroPython di Microsoft Windows. Ini tentang ESP32 atau ESP8266 ya. Karena kita mungkin memulai belajar microcontroller itu menggunakan Arduino, terutama yang paling populer adalah Arduino Uno R3 ya. Nah, ini perbandingannya dengan Arduino Uno. Pertama tahun rilis, Arduino Uno itu dirilis 2010. Nah, ESP8266 itu dirilis 2014 dan ESP32 dirilis 2016. Nah, produsennya Arduino itu ya Arduino sendiri. Ini board open source betulnya. Kemudian ESP8266 atau ESP32 itu dibuat oleh Espressif Systems. Nah, perbandingan spesifikasinya seperti ini. Dari sisi jumlah core, Arduino Uno maupun ESP8266 itu 1 core, sedangkan ESP32 2 core. Kemudian arsitekturnya Arduino Uno itu 8 bit, sedangkan ESP32 maupun ESP8266 itu 32 bit. CPU frekuensinya Arduino Uno 16 MHz, ESP8266 itu 80 MHz, dan ESP32 160 MHz. Nah, kemudian yang signifikan lain adalah penambahan modul Wi-Fi di ESP8266 maupun di ESP32. Nah, di ESP32 itu juga ditambahkan modul Bluetooth built-in ya. Kemudian ini RAM Arduino Uno 2 KB, ESP8266 160, kemudian ESP32 512, kemudian flash memorinya Arduino Uno itu 32 KB, ESP8266 16 MB, dan ESP32 juga sama 16 MB. Jumlah GPIO pins itu Arduino Uno 14, ESP8266 17, ESP32 36. Kemudian bus atau protokol komunikasi yang bisa digunakan itu di Arduino Uno itu ada UART, I2C, kemudian SPI. Di ESP8266 ada penambahan I2S, di ESP32 ada penambahan I2S dan CAN. Kemudian ini jumlah pin ADC, 6 di Arduino Uno, 1 di ESP8266, dan 18 di ESP32. DAC pinnya hanya ada di ESP32, ada 2 DAC pin. Nah, kemudian kita lihat development board-nya. Yang pertama ESP8266. Ini salah satu development board-nya. Ini node MCU versi 3. Dia punya 30 pin. Kemudian setiap pin sudah ada labelnya, jadi enak kita ngelihatnya. Ini yang 8266. Kemudian untuk ESP32 itu ada beberapa jenis yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama yang ini. Itu adalah ESP32 DevKit C versi 4. Ini yang bikin Espressif sendiri. Kemudian modulnya itu ESP32 WROOM 32D yang ini. Yang antena Wi-Fi-nya itu menyatu dan tidak ada soket buat tambahan antena Wi-Fi. Kemudian chip yang digunakan buat USB itu CP210. Koneksinya micro USB. Board lain ini node MCU 32 versi 1.3. Ini modulnya menggunakan ESP32S yang katanya sih kompatibel dengan modul yang Espressif ESP32 WROM32D tadi ya. Tapi ini modulnya dibuat oleh iThinker. Nah, ini ada soket untuk antena Wi-Fi tambahan. Nih. Kemudian yang membedakan lagi, dia menggunakan USB chip
CH340 yang katanya harganya lebih murah, sehingga ini board ini harganya agak lebih murah dikit. Nah, baik yang ini Node MCU 32 versi 1.3 maupun board yang tadi DevKit versi 4 itu sama-sama mempunyai 38 pin dan pinnya kebetulan kompatibel. Jadi sama aja, urutan pinnya sama nih. Jadi kalau kita bandingkan ya, baik jumlah pin maupun urutan pinnya itu sama aja keduanya. Cuman yang DevKit versi 4 yang ini itu agak lebih lebar dikit. Jadi nggak bisa dipasang di satu breadboard. Nah, sedangkan yang ini yang pakai ESP32S Node MCU versi 1.3 tadi itu bisa dipasang di satu breadboard karena dia agak lebih langsing. Oh iya, beda satu lagi, perbedaan lain yang ESP32S ini nggak ada label pinnya. Nah, makanya dalam workshop kali ini kita akan menggunakan yang ini aja nih, yang sudah ada label pinnya, meskipun dia agak lebih lebar sehingga saya mesti menggunakan dua breadboard digabung seperti ini. Oke, ini kita pasang aja ke breadboard ya. Kalau kita zoom lebih dekat, tampilannya seperti itu. Nah, ini adalah pin out yang dikeluarkan oleh Espressif mengenai board ini. Jadi kita bisa lihat daftar GPIO-nya, yang mana yang power, kemudian yang mana yang bisa kita pakai untuk UART misalnya. Seperti itu. Sekarang kita lihat harga nih. Ketika video ini dibuat Mei 2022, harga di toko online itu untuk Arduino Uno yang original itu sekitar 300 ribuan. Yang versi clone ini 80 ribuan. Yang ESP8266 Node MCU versi 3 tadi, yang ini harganya terjangkau banget, sekitar 30 sampai 40 ribu nih. Kemudian ESP32 yang Node MCU 32 tadi yang ini harganya sekitar 60 ribuan, 65 lah kurang lebih. Ini yang pakai chip USB CH430. Kemudian ini yang terpasang di board sekarang itu adalah ESP32 DevKit versi 4, harganya 70 ribuan, sekitar 78 kalau nggak salah. Ini yang pakai USB chip CP210 yang ini. Nah, kemudian dalam workshop kali ini perangkat yang diperlukan, kita lihat perangkat dulu ya. Pertama hardware-nya ESP32 Development Board. Saran saya sih menggunakan yang versi 38 pin ya. Tadi baik Node MCU 32 maupun ESP32 DevKit tuh pin layoutnya juga sama. Kemudian kalau mau nyoba ESP8266 ya kita perlu ini ya, board ESP8266. Opsional aja kalau mau nyoba. Saran saya untuk penggunaan sih mendingan kita pakai ESP32 aja langsung karena harganya juga selisihnya nggak banyak. Kemudian breadboard sangat dianjurkan ya supaya lebih mudah dan nggak terlalu jelimet kabel. Kemudian kabel jumper kita akan menggunakan satu LED juga, resistor 220 atau 330 ohm, kemudian kabel micro USB. Nah, kemudian software nih ada beberapa yang perlu di-download. Yang pertama itu USB driver. Saran saya sih diambil aja ini dua ini nih karena kebanyakan board ESP32 maupun 8266 itu menggunakan USB driver ini. Kalau nggak CH430 ya CP210. Selanjutnya kita akan download masing-masing software sekarang. Ini CH340 mestinya teman-teman, bukan 430 ya. Kita ambil dari sini. Kemudian download. Berikutnya driver CP210X. Kita ambil dari sini.
Ambil yang CP210X Windows Drivers. Berikutnya Thonny IDE. Kita ambil versi terakhir aja ya. 3313 saat ini. Kemudian firmware MicroPython untuk ESP32 kita ambil dari sini. Scroll ke bawah, nah kita ambil versi rilis yang terakhir ya. Saat ini versi 1.18. Ini filenya file bin. Kemudian kita download juga yang untuk ESP8266 ya, dari sini. Sama nih, scroll ke bawah, kemudian ambil file yang terakhir. Ini versi 1.18 juga. Nah, kita sudah punya file-file yang kita butuhkan. Yang pertama, kita install dulu USB driver CH340. Ini 341 ya, terakhir. Kemudian klik install. Berikutnya, USB driver CP210X. Ini tadi filenya file zip ya. Kita bikin folder dulu. Copy ke sini. Nah, kita jalanin yang CP210X VCP installer X64 karena kita pakai Windows 64 bit ya. Next, accept, next, finish. Berikutnya kita juga install Thonny IDE. Ini saya mau install buat saya sendiri aja nih. Next. Next, next, install, finish. Oke, kita lihat lagi ke sini ya. Hardware tadi disiapkan, software, kemudian install USB driver sudah, Thonny juga udah ya. Nah, sekarang kita sambungkan board kita dengan komputer Microsoft Windows ya. Kita sambungkan sambil kita monitor melalui Device Manager. Device Manager. Ini kita sambungkan boardnya sambil kita monitor port di sini ya. Menggunakan Device Manager. Sambungkan ke sini. Nah, perhatikan bahwa sekarang kita punya satu COM port tambahan, COM13. Menggunakan Silicon Labs CP210X USB driver. Ini berarti udah oke, koneksi dari komputer ke sini. Kemudian sekarang kita tinggal memasang firmware menggunakan IDE Thonny. Sekarang kita jalankan Thonny. Nah, ini Thonny ketika pertama kali dijalankan. Kemudian kita pilih Tools, Option, Interpreter. Kita pilih MicroPython ESP32. Portnya tadi yang COM13 ya. Kemudian kita pilih install or update firmware. Kita pilih lagi COM13, kemudian kita browse firmware untuk ESP32. Ini ya, ESP32 2022-0117 V118 bin. Nah, ini yang kita ambil. Nah, kemudian kita cek ini ya, pilihan ini. Iris flash before installing. Kemudian klik install. Nah, cuman sebelum kita klik install, teman-teman perhatikan karena ada beberapa board yang ketika kita nginstall firmware itu kita harus sambil nekan tombol boot ini nih. Jadi di sini di board kita itu ada dua tombol kecil. Yang pertama tombol boot, yang kedua tombol EN nih. Nah, ketika kita nginstall firmware, kalau misalnya prosedur normal tidak bisa dijalankan, nanti kita install sambil menekan tombol boot ini. Kita coba dulu tanpa menekan itu ya. Nah, itu tidak ada pergerakan, maka kita tekan aja boot. Nah,
Nah, dia mau melanjutkan progres nih sekarang. Karena kita tadi minta untuk menghapus dulu flash memory yang sudah ada, maka dia hapus dulu, baru dia installkan firmware baru. Tunggu sampai proses upload firmware selesai. Nah, ini sudah selesai, kita klik close, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat pesan di shell bahwa kita terhubung dengan device yang menggunakan Microviton versi 1.18 untuk ESP32 ya. Kemudian kita bisa lihat files. Nah, ini files yang ada di dalam device kita ya. Cuman ada satu file, boot.py. Ini pun semuanya di komen, jadi sebenarnya nggak ada yang dilakukan ketika board ini kita boot pertama kali. Nah, kita mulai coding sekarang ya. Kita belum menggunakan perangkat tambahan apapun nih, masih board aja. Kita ngimport dulu uTime module, kemudian kita bikin loop. Ini bagi teman-teman yang misalnya berangkat dari Arduino, bagian ini nih adalah bagian setupnya, kemudian bagian ini adalah bagian loopnya. Kita nulis di sini misalnya hello from setup, kemudian di sini kita tulis lagi hello from loop, tapi di sini kita kasih sleep 1 detik. Kemudian kita run. Nah, kalau kita belum nyimpen file ini, kita akan ditanya mau nyimpen nggak. Kita simpen di MicroPython device, kemudian kita namakan aja hello.py misalnya. Nah, ini hello from setupnya dijalankan sekali, kemudian hello from loopnya dijalankan berulang. Seperti itu ya. Kalau kita mau hentikan eksekusinya, kita tinggal klik stop atau restart. Nah, sekarang kita coba dengan menambahkan LED. Ini di breadboard saya, teman-teman, ini udah dikasih beberapa kabel ya. Jadi, supaya ini yang atas ini misalnya, ini menjadi jalur tegangan 5 volt. Ini ground, ini yang paling bawah ini jalur 3,3 volt, kemudian ini jalur ground juga. Nah, kita akan menambahkan LED di bagian bawah sini ya. Nah, kita akan gunakan aja salah satu GPIO pin di sini, misalnya pin 25. Ini kita gunakan untuk ngedrive LED. Pertama, LED kaki katodanya kita sambungkan ke sini, ke ground. Kemudian anodnya ke sini. Nah, gini ya, teman-teman. Kemudian kita tambahin resistor yang connect ke pin 25, kemudian connect ke anodnya LED. Nah, gitu jadinya ya. Jadi dari pin GPIO 25 itu ke sini, kemudian dari resistor itu ke anodanya LED, kemudian LED-nya connect ke katodanya, connect ke ground. Karena dari sini ya, ini kan ground nih. Nah, jadi seperti itu teman-teman kablingnya. Nah, untuk menggunakan GPIO pin, kita akan menggunakan modul machine. From machine, import pin. Nah, kemudian kita akan set pin 25 itu sebagai output pin. LED sama dengan pin GPIO 25 pin.out. Kemudian di sini kita akan nyalakan LED-nya. LED value 1.
kemudian sleep 1 detik ya. Kemudian kita matikan lagi, let value 0. Kita sleep lagi 1 detik. Ini dibuang aja ya. Nah, jadi pertama kita set pin 25 ini sebagai output pin. Kemudian untuk menyalakan LED kita set value-nya 1. Untuk mematikan kita set value-nya 0. Kita jalankan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita pengen misalnya nyalanya sebentar, cuma 100 mili doang misalnya, kemudian matinya lebih lama. Kalau kita gagal menjalankan, kemungkinan kita harus restart dulu. Kemudian baru kita run lagi. Code ini belum akan dijalankan kalau kita tidak terhubung ke Windows dan kita perintahkan dari TonyD ya. Nah, untuk supaya code ini dijalankan secara otomatis, ketika dia diberi power, kita simpan file ini sebagai file dengan nama main.py. Ini nama yang khusus ya. Jadi, code main.py itu akan dijalankan secara otomatis ketika dia diberi power. Ini kita simpan sebagai main.py. Kemudian sekarang kita coba ya main.py dijalankan di sini. Oke. Kita stop. Ini kalau seperti ini kita klik di sini ya, di shell, kemudian klik Ctrl C. Supaya dia berhenti eksekusinya. Nah, sekarang kita akan ganti si kabel powernya ini, bukan lagi kabel yang tersambung ke Windows, tetapi kita ganti dengan kabel lain. Ini kita cabut. Di IDE akan muncul pesan ini nih, backend terminated or disconnected, karena kita tadi cabut kabelnya kan. Kemudian kita akan gunakan kabel lain nih yang tidak terhubung dengan Windows kita. Ini kabel hitam ini terhubung dengan USB charger aja. Nah, LED merah ini tetap ngedip meskipun nggak nyambung ke Windows karena kita tadi menamakan code kita itu main.py. Nah, seperti itu teman-teman. Ini berlaku juga tadi prosedur tadi untuk board yang ESP8266. Bedanya hanya ketika kita memilih firmware aja. Ini kita coba untuk board 8266 ya. Kita akan install firmware MicroPython untuk board ESP8266. Kita sambungkan ke Windows. Kita lihat di Device Manager. Nah ini udah ada COM baru, COM3 namanya. Ini yang menggunakan driver CH340 karena dia menggunakan chip CH340 nih. CH340 itu lebih panjang chipnya. Oke, ini tutup. Ingat tadi COM3 ya teman-teman. Kemudian kita install firmware sekarang. Tools, Option. Kita pilih MicroPython yang ESP8266. Kemudian portnya COM3. Pilih install or update firmware. Ini nanya 2 kali dia sebetulnya. Kemudian browse. Kita ambil yang ESP8266 ini ya. Sama ini rilis 17 Januari 2022. Iris flash before installing. Ini teman-teman di sini juga ada tombol yang semacam tombol boot tadi ya. Jadi nanti kemungkinan kita harus menekan tombol ini ketika kita melakukan flash firmware. Kita coba aja install. Ternyata malah ini nggak perlu kita menekan tombol flash. Dia langsung jalan aja. Hapus firmware yang lama. Kalau sudah ada, kemudian install firmware baru. Sudah selesai, kita close, klik OK. Nah, kita sekarang sudah ada di MicroPython versi 1.18 untuk ESP8266. Berarti kita udah oke nih.
melakukan flashing tadi teman-teman. Di sini juga hanya ada satu file boot.py. Ini hanya melakukan garbage collecting aja. Prosedur selanjutnya sama teman-teman ya. Jadi kita tinggal ngelihat aja nih kita mau nyambungin dengan pin mana. Pin GPIO-nya tadi jauh lebih sedikit sih memang dibanding ESP32. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.